Hari ini aku capek sekali. Aku harus ambil air. Aku harus kasih minum air domba-dombaku. Domba-domba Tuan Abram banyak sekali. Capek banget ya. Hai, apa yang sedang kau lakukan di situ? Aku ingin memberi minum buat domba-dombaku. Bukankah air itu untuk dombanya Tuan Lot? Bukan, ini untuk domba Tuan Abram. Tapi aku yang menyediakannya. Itu untuk domba-dombanya Tuan Lot. Bukan, ini air untuk dombaku. Aku yang menyediakannya. Itu air untuk domba-dombanya Tuan Lot. Ini air buat domba Tuan Abram. Untuk dombanya Tuan Lot. Bukan, Itu untuk dombanya Tuan Lot. bukan. Itu untuk dombanya Tuan Lot. Apa kamu bilang? Itu air untuk dombanya Tuan Lot. Apa kamu bilang? Itu air untuk dombanya Tuan Lot. Sekali lagi deh, apa kamu bilang? Itu air untuk dombanya Tuan Lot. Nih, Ah, kamu menantangku. nih sekali lagi, Rasakan ini. sekali lagi. Rasakan ini. Kamu Stop. Ini ngapain kalian berdua? Ada apa ini? dia mengambil air domba untuk Tuan Lot. Bukan, itu air buat domba Tuan Abram. Jadi kalian memperebutkan air. Air Emangnya dombanya banyak? banyak, Domba Tuan Lot, Juga sangat banyak. domba Tuan Abram. banyak. Jadi udah nggak cukup nih. Nggak cukup karena aku yang pertama ambil air. Dia aku Oh, yang menyediakannya. ya udah deh, stop. Sekarang bukan waktunya berantem ya. Stop, jangan berantem lagi. Oke, nanti kita cari bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Oke? Sekarang kalian boleh duduk dulu ya. Kembali dulu, urus dulu domba-dombanya ya. Jangan berantem. Nanti kita cari solusi. Oke? Ayo. Ya. Nah, shalom adik-adik. Kadira hari ini tidak sendirian. Seperti biasanya, Kadira nggak mungkin sendiri dong, karena banyak teman-teman. Ada adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita memulai akan ibadah secara online pada hari ini, Komisi Anak-anak, Kadira mau panggil teman. Hai Kak Friska. Hai Kadira. Hai Kak Friska, mau sapa adik-adik di rumah dulu gak? Boleh, Kak. Boleh, silakan. Shalom adik-adik. Pasti sudah kangen kan sama Kak Friska. Iya, Kak Kak. Friska juga kangen kan? Sama adik-adik. Iya. Apalagi ya, kita juga sudah lama belum ketemu secara langsung ya Kak Iya, Friska Kak. ya. Aku kangen juga, Kak. Makanya kita berdoa ya supaya virus corona ini cepat berlalu. Iya, Kak. Oke, kalau gitu Kak Friska, kita langsung memuji Tuhan ya, karena hari ini kita kembali beribadah di Komisi Anak-anak. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu karena siapa? Tuhan, Kak. Karena Tuhan. Semakin hari kasihnya Tuhan itu semakin bertambah dalamnya, bertambah apa lagi Kak? Luasnya, Kak. Bertambah luas, terus bertambah apa lagi? Tingginya. Bertambah tinggi lagi. Setiap hari Tuhan semakin mengasihi kita dan melebihi semua yang ada di dunia ini. Yuk adik-adik, kita berdiri bersama-sama, berdiri ya di rumah, berdiri. Kita mau pujikan pujian yang mengatakan bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus pada kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam gudangnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya,
seperti cerita minggu lalu kan. Jadi seperti Abraham. Abraham itu kan percaya dan taat kepada Tuhan. Berarti kita juga harus semakin percaya dan semakin taat. Iya, semakin taat kepada Tuhan. Seperti kasih Tuhan semakin bertambah, maka kita juga harus semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dan semakin percaya kepada Tuhan. Ya Kak Friska ya? Oke. Kak Friska tadi sebelum Kak Friska ada di sini, tadi ada 2 orang yang berantem. Berantem Kak? Kenapa Kak? Mereka memperebutkan air. Antara siapa sama siapa Kak? Gembala. Oh. Kak Friska mereka berantem loh Kak Friska. Kan nggak boleh ya Kak? Iya nggak boleh berantem. Iya. Kita harus rukun. Rukun ya Kak? Rukun itu berarti saling apa ya Kak Friska? Saling mengasihi. Iya, kita harus saling mengasihi, harus saling sayang, berteman dan tidak boleh nggak boleh berantem seperti mereka tadi ya, gembala-gembala. Nggak boleh ya? Gembala siapa tadi Kak Friska? Tuan Lot dan Tuan Abram. Iya, nggak boleh ya. Kita harus rukun. Seperti lagu kita, rukun cinta satu sama lain. Yeay, saling mengasihi. Yuk kita nyanyi yuk. Berdiri lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, jadi Kak Friska, Kak Dira mau cerita tentang yang berantem-berantem tadi. Oh, Oke, jadi Kak Friska gimana kalau menyiapkan adik-adik di rumah? Harus apa kalau mendengarkan firman Tuhan Kak Friska? Harus diam Kak, nggak boleh berisik. Harus duduk yang rapih Kak. Nah terus telinganya dibuka lebar-lebar biar mendengar dengan baik. Oh gitu ya Kak Iya, Friska. Kak. Oke, adik-adik sudah dengar ya, berarti di rumah dilakukan ya. Terus, apalagi yang harus kita ingatkan Kak Friska? Selain mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, apalagi ya Kak Friska? Apa yang harus dikirim ya di nomornya Kak Dira? Foto Kak. Heeh. Terus nanti jawab pertanyaan. Oke, dan kirim ke nomornya Kak Kak Dira. Dira. Oh, jangan lupa, boleh bagi linknya ke teman-teman yang Teman-teman. lain. Ajak teman-temannya untuk ikut menyaksikan kisah apa nih? Kisah berhadiah. Iya, kisah anugerah yang juga disertai dengan Hadiah. Yeay. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan terus memimpin kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Sekarang kami mau ibadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan juga bisa melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini Kadira mau meneruskan cerita minggu lalu. Masih inget gak cerita minggu lalu yang tentang Abram dari Kejadian pasal 12? Masih inget gak? Dimana Abram ya, seorang bapak yang sudah berumur 75 tahun. Tuhan datang kepadanya dan berfirman supaya Bapak Abram keluar dari kotanya ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu Abram bersama dengan siapa? Masih ingat?
Iya betul. Bersama dengan istrinya dan keponakannya. Nama istrinya Sarai dan ponakannya namanya Lot. Nah, mereka terus berjalan rame-rame. Wah, mereka berjalan bersama sampai ke Sikem, sampai ke tanah Negeb. Wah, jauh perjalanannya. Setelah mereka sampai di tanah Negeb, ya, sekarang kita masuk di dalam Kejadian pasal 13. Dikisahkan bahwa pada waktu itu di tanah Negeb terjadi kelaparan. Wah, perutnya kelaparan. Bunyi keroncongan ya perutnya. Karena lapar, tidak ada makanan. Tidak ada makanan sama sekali. Jadi di tanah Negeb itu terjadi kelaparan. Akhirnya Abram, istrinya dan juga ponakannya dan orang-orang yang bersama dengan mereka ke Mesir. Mereka ke Mesir. Nah, waktu mereka pergi ke Mesir, ya, mereka mau menetap di sana. Dan di sana mereka mendapatkan harta. Ada mendapatkan domba, kambing, jadi banyak sekali. Setelah mereka mendapatkan itu semua, ada kambing, ada domba, mereka menjadi kaya. Mereka disuruh pergi dari Mesir. Lalu mereka kembali ke tanah Negeb. Oh, kita lihat mereka kembali ke tanah Negeb. Nah, ponakannya yang adalah Lot itu mempunyai kambing, mempunyai domba juga. Bapak Abram juga mempunyai kambing dan domba yang banyak juga. Wah, sama-sama banyak nih. Kita lihat. Itu ada gembala dombanya Abram. Ada gembala dombanya Lot. Mereka bingung karena tanah, rumput, dan juga air yang ada di tanah Negeb waktu itu sudah tidak cukup buat mereka. Akhirnya mereka memperebutkan air, mereka memperebutkan rumput-rumput juga. Tadi ada yang berantem kan, gembalanya Abram, gembala dombanya Tuan Lot. Berantem. Mereka memperebutkan air. Nih, ini sumurnya airnya buat domba aku. Yang satunya, ini juga buat aku, ini buat domba-domba aku. Berantemlah mereka. Mereka berantem. Adik-adik pernah marah nggak sama temennya? Adik-adik pernah berantem nggak memperebutkan mainan atau memperebutkan jajan, makanan dari adiknya, dari kokonya? Koko, ini punya aku, Koko. Enggak, ini punya aku. Pernah nggak? Tuh ada yang senyum-senyum, berarti pernah kan memperebutkan apa, permennya atau mainan. Nah, adik-adik, berarti kita sama dong seperti gembala dombanya Bapak Abram dan juga gembala dombanya Tuan Lot. Mereka berantem memperebutkan air untuk domba-dombanya yang mereka jaga masing-masing. Akhirnya Bapak Abram mendengar, Bapak Lot mendengar bahwa gembala mereka masing-masing, gembala dombanya masing-masing berantem. Akhirnya Bapak Abram datang. Bapak Abram panggil Lot. Kira-kira Bapak Abram ngapain? Bapak Abram marahin Lot karena gembalanya Lot memperebutkan air gembalanya Abram. Apakah seperti itu? Tidak. Apakah Abram langsung datang nonjok, Lot, gembala dombamu nakal. Enggak. Bapak Abram gak suka berantem. Sama seperti adik-adik ya. Adik-adik juga gak suka berantem kan, bener gak? Iya, jadi adik-adik di rumah gak boleh berantem ya, sama siapa saja, apalagi kalau sama saudara, sama temennya, sama adiknya, sama ponakannya, sama omnya, gak boleh berantem ya. Sama seperti Abram gak suka berantem. Akhirnya Bapak Abram bilang begini, Lot, nih, ini kan kambing domba kita masing-masing banyak. Jadi sekarang sudah tidak cukup tanah ini dan juga air di sini untuk domba-domba kita.
Bagaimana kalau kamu pindah saja? Coba deh Lot, kamu lihat di sebelah sana. Kamu lihat di sebelah sana. Kamu layangkan matamu, pandanganmu, lihatlah. Mana yang kamu suka? Apakah kamu suka di sana? Kalau kamu ke kanan, Lot, berarti aku ke kiri. Tapi kalau Lot ke kiri, Abram ke kanan. Akhirnya si Lot, wah senang. Oke Om, aku juga tidak mau berantem Om. Cukup gembala-gembala domba kita saja yang berantem, dan gak boleh berantem terus mereka, kita harus berpisah. Iya, jadi kamu pilih. Akhirnya si Lot melihat, wah di mana ya tanah yang subur ya. Wah, ternyata di sana ada lembah Yordan, ada airnya. Coba kita lihat, ada airnya. Wah, di sana ada lembah Yordan. Jadi Lot langsung memilih, aku ke sana Om Abram, aku ke sana. Wah, si Abram, Bapak Abram langsung berkata, boleh kalau kamu ke lembah Yordan, berarti aku ke sebelah sana. Akhirnya si Lot berpisah dari Abram. Akhirnya Lot, bye-bye deh, bye-bye Om, aku ke sana dulu ya. Jadi tuh si Lotnya pergi berpisah dengan omnya yang namanya Abram. Kemudian si Abram lihat, wah sebenarnya Lot sudah memilih tanah yang subur. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan datang dan berfirman. Adik-adik tahu, masih ingat kan artinya berfirman? Berfirman artinya berkata. Perkataan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, Lot sudah memilih lembah Yordan. Nah sekarang coba lihat semuanya itu, coba lihat, wah Abram lihat, wah itu nanti akan menjadi milikmu di bawah kekuasaanmu. Jadi nanti itu akan jadi milikmu, di situ kamu akan tinggal dan akan aku berkati, kata Tuhan. Wah, senang banget. Abram akhirnya mendirikan kemah dan juga mendirikan mesbah untuk Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita belajar dari Abram dan Lot. Mereka tidak suka berantem. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberkati Abram. Tuhan berjanji akan memberkati bangsa-bangsa melalui Abram, dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abram. Adik-adik tahu nggak umurnya Abram pada waktu itu berapa? 75 tahun, berarti sudah tua. Tapi Tuhan janji akan memberikan keturunan yang banyak dan bangsa yang besar. Wah, dan Abram percaya kepada Tuhan. Dan karena dia percaya, dia taat. Karena dia taat kepada Tuhan, dia juga tidak mau berantem sama saudaranya. Dan dia nggak mau kalau gembala-gembala domba mereka berantem. Jadi hari ini kita belajar, 1, percaya kepada Tuhan. 2, taat. Yang ketiga, tidak boleh berantem. Harus rukun, harus saling mengasihi. Seperti Abram dan Lot. Boleh nggak seperti gembala-gembala yang tadi? Coba kita lihat ya. Kita kasih tahu mereka ya bahwa tidak boleh berantem. Hai gembala Bapak Abram, gembala domba Abram, mari sini. Ya, gembala Tuan Lot. Nah, kalian sudah dengar ya. Jadi mulai hari ini tidak boleh berantem lagi. Kita harus saling rukun, harus saling mengasihi. Kalau ada masalah, boleh nggak diselesaikan seperti tadi langsung? Wow, boleh nggak? Itu bukan cara menyelesaikan masalah ya adik-adik. Kalau ada apa-apa, nggak boleh langsung main tangan, nggak boleh ya. Harus diomongin dengan baik-baik. Jadi sekarang ini gembala domba Bapak Abram, gembala domba. Nah sekarang supaya tidak berantem, kan tanahnya sudah penuh, airnya juga sudah tidak cukup buat kambing domba masing-masing karena banyak. Nah sekarang kalian boleh berpisah. Gembala domba Tuan Lot pindah ke lembah Sungai Yordan ya. Nanti kamu tetap ikut Bapak Abram. Oke, silakan berjalan mengikuti Tuan Lot. Bye bye. Oke, kamu sebagai gembala domba Bapak Abram. Iya,
ikutin Bapak Abram dengan baik dan nggak boleh berantem lagi ya. Sama siapa saja? Iya kak. Oke ya, nggak boleh berantem lagi. Kasih tahu dulu sama teman-teman. Hai teman-teman, jadi kita nggak boleh berantem lagi. Aku juga udah nggak mau berantem lagi sama gembala Tuhan Lot. Jadi mulai sekarang aku harus mengasihinya. Ayo teman-teman, aku pergi dulu ya kak. Oh ya udah, oke, bye bye. Oke, nah adik-adik, Kak Dira mau panggil lagi Kak Friska sebagai teman Kak Dira. Nah, ayo Kak Friska, kita ingatkan lagi adik-adik untuk siap-siap menjawab pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan untuk kuis. Silakan adik-adik siapkan HP-nya dan juga apalagi ya yang disiapkan. Ya, diingat-ingat ya cerita yang tadi. Diingat-ingat ya cerita yang tadi. Oke. Kenapa kenapa domba? Masa domba bisa berantem? Aduh, bukan. Kenapa gembala domba Bapak Abram dan gembala domba Tuan Lot ya berantem? Aku tahu kak. Oh iya. Harus di WA ke nomornya Kak Dira dan tidak boleh di grup ya Kak Friska. Iya. Oke, sekali lagi deh Kak Friska, kita ulang ya Kak Friska ya. Kenapa gembala domba Bapak Abram dan gembala domba Tuan Lot berantem? Apakah mereka memperebutkan permen? Kenapa? Kok Kak Friska ketawa? Apakah mereka memperebutkan mobil-mobilan? Bukan nih kak. Bukan. Oke, silakan adik-adik jawab ya. Nanti kalau belum tahu, boleh diputar lagi. Kak Dira kasih waktu 10 dalam hitungan 10. Oke, kita hitung ya dalam hitungan 10 ya Kak Friska, tapi kita pelan-pelan aja. Kita kasih waktu buat adik-adik. Oke, kita hitung ya. Dijawab ya, siap-siap ya. Kita hitung dari 10 aja. 10. Nggak ada musik nih, biar heboh dan biar ada adik-adik di rumah semangat ya. Iya. Semangat apa deg-degan? Oke, 10. Oke, Kak Friska udah 9 belum nih Kak Friska? Tunggu kak. Oh, tunggu. Oke. 9. 8 kak. Oke. Ayo dijawab. Kenapa ya? Kenapa mereka berantem ya? 7 kak. Oke. 6. 5. Oke. Ayo tinggal 5. Dalam hitungan 5 lagi loh. Cepat jawab. Cepat dijawab. Kenapa mereka berantem? 4. 3. 2. Langsung nih kak. Oke deh, langsung aja. Jangan lupa kirim ke nomornya Kak Dira 0812-202-88777. Oke, Kak Friska, kita sudah selesai memuji Tuhan hari ini. Kita juga sudah berdoa, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutupnya dengan doa lagi ya Kak Friska. Iya. Kak Friska berdoa untuk kita ya. Oke, adik-adik di rumah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sekarang kami sudah selesai ibadah Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi contoh bagi hidup kami. Berkati adik-adik di rumah, berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus.
memberkati. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. He said, receive me. Receive me, For I am the way, for I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, it lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us life. Give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. He said, receive